Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen mata kuliah Data Warehouse and Business Intelligence, yaitu Ibu Cahyani Budi Hartanti, MKOM, dan juga teman-teman sekalian yang mungkin sedang menonton video ini. Perkenalkan kami dari kelompok 3, berasal dari kelas 197AH07, Fakultas Teknik dan Informatika. Di sini, kami akan mempresentasikan hasil dari proyek artikel ilmiah yang telah kami buat yang berjudul Prediksi Harga Saham Bank Negara Indonesia menggunakan metode linear regression pada Rapid Miner. Oke, sebelumnya perkenalkan, saya Putri Gandasari dengan NIM 1925966. Lalu ada teman-teman saya yaitu Rima Dia Setiawati dengan NIM 1925967. Lalu ada Farhan Sofar Muhlisin dengan NIM 1925973. Dan yang terakhir ada Aziz Miftahul Huda dengan NIM 1925969. Oke, tanpa lama-lama langsung saja kita ke penjelasannya. Yang pertama ini ada pendahuluan. Data keuangan, terutama pasar harga saham, terutama pasar saham dan investasi yang telah berubah karena kemajuan teknologi informasi dan analisis data. Harga saham yang selalu mengalami fluktuasi dipengaruhi oleh beragam faktor ekonomi dan pasar, sehingga sulit diprediksi secara pasti. Hal ini juga berlaku pada saham Bank Negara Indonesia atau BNI yang sering menjadi perhatian. Untuk itu, diperlukan metode analisis yang mampu membaca pola perubahan harga dari data sebelumnya. Nah, melalui penelitian ini, data histori harga saham BNI dianalisis menggunakan Rapid Miner untuk memudahkan proses pengolahan data dan menghasilkan prediksi yang akurat, sehingga investor atau pihak pengambil keputusan dapat menentukan waktu terbaik untuk bertransaksi agar risiko investasi lebih kecil dan peluang keuntungan lebih besar. Nah, yang selanjutnya ada metodologi penelitian. Dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada tahapan penelitian, yang kedua metode penelitian, dan yang ketiga tinjauan pustaka. Oke, pada tahapan penelitian dibagi menjadi 6 tahapan. Yang pertama, studi literatur, yaitu pengumpulan informasi dengan cara membaca literatur-literatur yang memiliki hubungannya dengan topik penelitian. Yang kedua, ada pengumpulan dataset. Setelah memiliki landasan teoritis, penelitian melangkah ke tahapan pengumpulan dataset. Data dalam penelitian ini diperoleh dari website Kaggle. Yang ketiga, pemilihan dataset. Pada tahap ini, peneliti membuat keputusan tentang dataset yang akan digunakan. Lalu, tahapan yang keempat ada penyaringan data. Proses ini memeriksa dataset untuk mengidentifikasi dan mengatasi nilai yang hilang atau kesalahan lainnya. Yang kelima, pelaksanaan. Tahap ini merupakan kunci utama yang dilakukan untuk menghasilkan wawasan dari data. Penelitian ini menggunakan metode regresi linear sebagai teknik untuk memprediksi dan penggunaan software Rapid Miner. Dan yang keenam, ada tahapan analisis data. Proses ini menggunakan Rapid Miner untuk mengolah data yang diperoleh dari proses data ini. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya yang lain. Silahkan. Di sini ada metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini termasuk jenis penelitian sekunder, yaitu penelitian yang menggunakan data dari sumber tidak langsung. Data yang dipakai bukan dikumpulkan sendiri oleh peneliti, melainkan diperoleh dari sumber yang sudah tersedia sebelumnya. Dataset yang digunakan berasal dari situs Kaggle, yaitu platform yang menyediakan berbagai data publik untuk keperluan analisis dan penelitian. Next. Di sini ada tinjauan pustaka. Yang pertama ada data mining. Data mining adalah bagian dari data science yang bertujuan untuk menganalisis dan menemukan pola atau hubungan tak terduga dalam kumpulan data proses.
ini menggabungkan berbagai teknik seperti machine learning, pengenalan data, pengenalan pola statistik, basis data, dan visualisasi untuk mengekstraksi informasi berharga dari data berukuran besar. Secara umum, data mining merupakan proses penemuan pengetahuan dalam database. Yang kedua ada regresi liner. Rapid Miner merupakan perangkat lunak populer di bidang data mining dan analisis prediktif yang menyediakan berbagai alat dan fungsi untuk mempermudah analisis data. Aplikasi ini memiliki antarmuka visual yang intuitif, mendukung berbagai format data, serta menyediakan fitur data processing yang efisien untuk pengujian algoritma seperti a priori. Next. Yang ketiga ada linear regression. Regresi linear adalah metode sederhana untuk mencari hubungan menggunakan piala garis lurus antara variabel dependen atau terikat dengan variabel dependen atau bebas. Yang keempat ada dataset Kaggle. Dataset adalah kumpulan data terstruktur yang disimpan dan dianalisis oleh komputer untuk mendapatkan informasi. Kaggle adalah platform terkemuka yang memungkinkan akses ke berbagai jenis dataset untuk penelitian, pembelajaran, mesin, dan proyek data science lainnya. Next. Yang kelima, ada prediksi harga saham. Saham adalah surat berharga yang menunjukkan kepemilikan sebagian dalam perusahaan dan memberikan hak atas keuntungan seperti dividen dan capital gain. Prediksi atau forecasting dilakukan dengan menganalisis data historis menggunakan model matematis, salah satunya metode peramalan kuantitatif seperti regresi linear. Yang keenam, ada Bank Negara Indonesia. BNI adalah salah satu bank terbesar di Indonesia dan sering menjadi objek penelitian karena perannya di pasar modal. Dengan operasi yang luas, BNI menghadapi tantangan risiko yang kompleks. Kinerja keuangannya penting untuk menjaga kepercayaan publik dan menarik investor. Next. Dan yang terakhir di sini ada pasar modal. Pasar modal adalah pertemuan antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana dengan cara memperjualbelikan sekuritas. Pasar modal juga dapat diartikan sebagai pasar untuk memperjualbelikan sekuritas yang umumnya memiliki umur lebih dari 1 tahun, saham, obligasi, dan reksadana tanda lilin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Di sini terdapat 5 poin, yaitu yang pertama itu perhitungan rapid miner, yang kedua data training dan data testing, yang ketiga hasil evaluasi model, yang keempat hasil prediksi, dan yang kelima ada pembahasan. Selanjutnya, pada poin perhitungan rapid miner ini, penelitian memakai rapid miner untuk memprediksi harga saham BNI menggunakan data historis dari Kaggle. Seluruh atribut digunakan sebagai input, dengan close sebagai target, lalu diproses melalui tahapan pemodelan di Rapid Miner. Langkah-langkah pemodelan Rapid Miner ada 5 poin. Yang pertama ini, import dataset. Dataset diupload ke Rapid Miner menggunakan operator read Excel. Kemudian dilakukan pengecekan tipe data. Atribut data disesuaikan ke format tanggal, sedangkan atribut harga dan volume dipertahankan sebagai numerik. Yang kedua, ada pembagian data training dan testing. Data dibagi menggunakan operator split data dengan rasio 80% untuk training dan 20% untuk testing. Yang ketiga, pemilihan operator linear regression. Operator linear regression digunakan untuk membangun model regresi linear berganda berbasis variabel harga intraday. Yang keempat ada konfigurasi model. Variabel independen adalah open, high, low, dan volume, sedangkan close dijadikan variabel dependen. Dan yang kelima adalah ada pelatihan dan prediksi. Model dilatih menggunakan data training.
Kemudian dilakukan prediksi menggunakan operator apply model pada data testing. Selanjutnya ada import dataset. Berikut tampilan import dataset pada poin 1 yang tadi. Lanjut. Selanjutnya ada data training dan testing. Data training digunakan untuk membentuk pola hubungan antara variabel harga awal, harga tertinggi, harga terendah, dan volume transaksi terhadap variabel harga penutupan. Sementara itu, data testing digunakan untuk mengevaluasi kinerja model. Yang pertama ada data training. Data ini berisi sebagian besar riwayat harga saham dan berfungsi untuk membangun model prediksi. Selanjutnya, yang kedua ada data testing. Pada tahap ini, nilai close disembunyikan selama proses prediksi dan dibandingkan kembali setelah model menghasilkan output. Proses ini bertujuan untuk melihat akurasi model pada data baru yang belum pernah dipelajari sebelumnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, menjalankan proses menggunakan metode linear regression. Jalankan proses menggunakan metode linear regression dan gunakan operator apply model untuk menerapkan model pada data baru atau data yang ada. Evaluasi dengan operator performance untuk melihat tingkat kesalahan error dari metode yang digunakan. Selanjutnya ada hasil prediksi. Setelah proses pelatihan selesai, metode linear regression diterapkan pada data testing untuk memprediksi nilai close. RapidMiner akan menampilkan tabel berisi perbandingan antara nilai aktual dan nilai prediksi. Grafik nilai prediksi menunjukkan bahwa garis prediksi cenderung mengikuti arah tren harga aktual, sehingga model mampu memetakan pola pergerakan harga harian dengan cukup baik. Selanjutnya didapatkan hasil evaluasi model root mean square error yaitu 45,241, mean absolute error 38,140 dan 24,333, relative error 0,93% dan 0,58%. Interpretasi hasil evaluasi. Root mean square error sebesar 45 prediksi terhadap data aktual relatif kecil dibandingkan fluktuasi harga harian saham BBNI. Yang kedua, mean absolute error sebesar 38,140 menandakan bahwa rata-rata error prediksi masih berada pada toleransi wajar untuk data pasar saham. Yang ketiga, relative error sebesar 0,93% menunjukkan bahwa tingkat kesalahan prediksi sangat kecil, yaitu kurang dari 1%, sehingga model dapat dikategorikan sangat akurat. Yang keempat, nilai standar deviation pada mean absolute error dan relative error menunjukkan bahwa performa model stabil meski terdapat beberapa titik volatilitas harga. Selanjutnya di sini ada proses untuk melihat koefisien dengan cara berikut. Proses dimulai dari membaca data menggunakan read Excel, kemudian dilakukan pemodelan dengan linear regression. Dari hasil didapatkan nilai koefisien standar error, t-stat, dan p-value untuk variabel seperti open, low, volume sebagai dasar untuk menilai pengaruh masing-masing variabel. Berdasarkan p-value, variabel open dan low berpengaruh signifikan terhadap model, sedangkan volume tidak signifikan. Ini berarti tidak semua variabel memiliki pengaruh kuat dalam prediksi. Selanjutnya ada pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel high and low memiliki pengaruh paling besar terhadap nilai close, sesuai dengan karakteristik fluktuasi harga harian di pasar saham.
variabel volume tetap berkontribusi, namun pengaruhnya lebih kecil karena harga merepresentasikan aktivitas pasar dibandingkan penentu harga. Berdasarkan hasil evaluasi, model linear regression terbukti efektif untuk memprediksi harga saham jangka pendek, mudah diimplementasikan di RapidMiner dan mampu menghasilkan prediksi yang konsisten dengan tingkat error yang rendah. Selanjutnya kesimpulan akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, model regresi linear mampu memberikan prediksi harga saham yang akurat. Dibuktikan dengan relatif error sebesar 0,93% yang mengidentifikasikan tingkat kesalahan prediksi yang sangat rendah. Yang kedua, nilai RMSE sebesar 45.241 dan MAE sebesar 38.140 menunjukkan bahwa model dapat merepresentasikan pola pergerakan harga saham dengan baik. Yang ketiga, variabel open, high, low, and value berkontribusi dalam pembentukan model, namun variabel harga intraday, high, dan low menjadi faktor paling dominan. Yang keempat, prediksi yang dihasilkan model mengikuti arah tren harga aktual pada grafik, sehingga model layak digunakan sebagai alat bantu dalam estimasi pergerakan harga saham BBNI. Dan yang kelima, penelitian selanjutnya dapat menggunakan algoritma lain seperti random forest, SVM, regression, atau metode deep learning untuk membandingkan tingkat akurasi dengan model regresi linear. Oke, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.